Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kimia Kuantum kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zilal Zafirah dengan NPM 2013023034 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Kimia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendekatan metode perturbasi. Jadi, teori perturbasi untuk mendekati persamaan Schrödinger atom helium yang tidak dapat diselesaikan secara analitik dengan berfokus pada satu tolokan kolom yang membuatnya berbeda dari persamaan Schrödinger sederhana. Istilah tolokan elektron-elektron dikonseptualisasikan sebagai koreksi atau gangguan kehamiltonian yang dapat diselesaikan dengan tepat yang disebut dengan Hamiltonian ordinal. Istilah perturbasi mengoreksi Hamiltonian sebelumnya agar sesuai dengan masalah baru. Dengan cara ini, Hamiltonian dibangun sebagai jumlah suku dan setiap suku diberi nama. Misalnya kita menyebut Hamiltonian yang disederhanakan dengan H0, suku orde 0, dan suku koreksi H1. Suku orde pertama, dalam ekspresi umum, mungkin ada jumlah suku koreksi yang tak terhingga dengan urutan yang semakin tinggi. Jadi dapat kita lihat di sini pada persamaan 9.3.1 H sama dengan H0 plus H pangkat 1 plus H pangkat 2. Tetapi biasanya tidak perlu memiliki lebih dari H0 dan H1 untuk atom helium. Sehingga persamaannya diperoleh seperti persamaan 9.3.3 H1 sama dengan 2E pangkat 2 per 4Pi epsilon 0 R12. Dalam bentuk umum, teori perturbasi fungsi gelombang juga harus dibangun sebagai penjumlahan suku dengan suku ordinal menunjukkan solusi eksak untuk Hamiltonian ordinal dan suku orde tinggi adalah koreksinya. Jadi C sama dengan si pangkat 0 ditambah si pangkat 1 ditambah si pangkat 2 hingga tak hingga. Demikian pula, energi ditulis sebagai jumlah dari suku-suku dengan keteraturan yang meningkat. E sama dengan E pangkat 0 plus E pangkat 1 plus E pangkat 2 hingga tak hingga. Untuk menyelesaikan masalah menggunakan teori perturbasi dimulai dengan menyelesaikan persamaan order 0. Ini memberikan solusi perkiraan terdiri dari E0 dan Si0. Persamaan perturbasi order 0 untuk atom helium yaitu Hamiltonian 0, Si0 sama dengan E0 Si0. Persamaan ini untuk atom helium telah dipecahkan dan menemukan bahwa E0 itu senilai dengan minus 108 eV dengan menggunakan produk dari dua atom hidrogen fungsi gelombang dengan si pangkat 0 dan menghilangkan interaksi elektron-elektron dari Hamiltonian order 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah memperbaiki solusi order 0 dengan memasukkan H pangkat 1, H pangkat 2 hingga seterusnya dan menemukan si pangkat 1 dan E pangkat 1, si pangkat 2 dan E pangkat 2. Solusi ditingkatkan melalui penambahan bertahap dari fungsi lain ke hasil yang ditemukan sebelumnya. Fungsi-fungsi ini ditemukan oleh serangkaian persamaan Schrödinger persamaan perturbasi tingkat tinggi. Persamaannya ini yaitu H, C sama dengan E, C, yang mewakili orde pertama pendekatan ke Hamiltonian, C, dan E. Persamaan ini dapat diperoleh dengan memotong Hamiltonian, C, dan E setelah suku orde pertama. Untuk persamaan perturbasi sesuai dengan jumlah superskrip, untuk suku tertentu dalam persamaan pada 9.3.9 ini membentuk persamaan perturbasi orde pertama. Sehingga dapat kita lihat pada persamaan 9.3.9 diperoleh persamaan perturbasi orde pertama yaitu Hamiltonian pangkat 0, si pangkat 1,
ditambah Hamiltonian pangkat 1 dikali Si pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 Si pangkat 1 ditambah E pangkat 1 dikali Si pangkat 0. Kemudian untuk menemukan koreksi orde pertama terhadap energi, kita mengambil persamaan perturbasi orde pertama dikalikan dari kiri dengan Si pangkat 0 bintang dan diintegrasikan atas semua koordinat masalah yang dihadapi sehingga diperoleh seperti persamaan 9.3.10. Integral pada suku terakhir di ruas kanan persamaan 9.3.10 sama dengan 1 karena fungsi gelombang dinormalisasi. Karena Hamiltonian 0 adalah Hermitian, integral pertama dalam persamaan 9.3.10 dapat ditulis ulang untuk menggunakan persamaan 9.3.6 sehingga diperoleh persamaan 9.3.11 yaitu dapat dilihat di persamaan 9.3.11 ini ada di bawah persamaan 9.3.10. Kemudian karena turunan pada persamaan 9.3.12 adalah ekspresi umum untuk energi gangguan orde pertama yang memberikan peningkatan atau koreksi terhadap energi orde 0 yang telah kita peroleh. Integral di sebelah kanan sebenarnya adalah integral nilai harapan di mana fungsi gelombang orde 0 dioperasikan oleh Hamiltonian 1. Suku perturbasi orde pertama dalam Hamiltonian untuk menghitung nilai harapan untuk energi orde pertama. Derivasi ini membenarkan misalnya metode yang digunakan untuk efek Zeeman mendekati energi orbital atom hidrogen dalam medan magnet. Baik, selanjutnya adalah contoh soal menggunakan pendekatan perturbasi. Pada slide ini dapat kita lihat perkirakan energi fungsi gelombang keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pertama dalam teori perturbasi orde pertama suatu sistem dengan energi potensial berikut, yaitu di mana Vx sama dengan V0 di mana X itu nilainya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan L dan di mana X itu kurang dari 0 dan X itu lebih dari L. Jadi langkah pertama dalam setiap masalah perturbasi adalah menulis Hamiltonian dalam bentuk komponen tak terganggu yang solusinya berupa keadaan eigen dan energinya itu diketahui dan komponen perturbasi persamaan 7.4.2 yaitu Hamiltonian pangkat 1 sama dengan V0, kemudian kita menggunakan persamaannya sehingga diperoleh N1 sama dengan N pangkat 0 mutlak H pangkat 1 N0. Kemudian kita dapatkan fungsi gelombang partikel dalam kotak diperoleh sama dengan akar dari 2 per L sin NP per LX. Dengan menggunakan langkah-langkah seperti dalam slide ini sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu energi perturbasi menggunakan persamaan eigen diperoleh En itu sebanding dengan H kuadrat per 8 ml kuadrat N kuadrat plus V0 di mana orde pertama energi orde pertama pada teori perturbasi ini merupakan nilai yang tepat. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode variasi. Selanjutnya metode variasi. Jadi metode variasi yang kuat dan serbaguna dapat meningkatkan solusi perkiraan yang ditemukan untuk atom helium dengan menggunakan pendekatan elektron independen. Salah satu cara memperhitungkan tolakan elektron-elektron adalah dengan mengubah bentuk fungsi gelombang. Modifikasi logisnya adalah dengan mengubah muatan inti atau Z dalam fungsi gelombang menjadi muatan inti efektif dari plus 2 ke nilai yang lebih kecil yang disebut dengan zeta atau Z. Alasan untuk membuat modifikasi ini bahwa elektron sebagian melindungi muatan inti dari elektron lain seperti yang dapat kita lihat pada gambar 9.4.1. Gambar 9.4.1 ini merupakan perisai elektron-elektron yang mengarah pada pengurangan muatan inti efektif.
Gaya tarik inti pada elektron 2, VR2, sebagian dilawan oleh gaya tolak menolak antara elektron 1 dan elektron 2, VR12. Daerah dengan kerapatan muatan negatif antara salah satu elektron dari inti plus 2 membuat energi potensial di antara mereka lebih positif. Sehingga kita dapat mempengaruhi perubahan ini secara matematis dengan menggunakan zeta kurang dari 2 ekspresi fungsi gelombang. Jika perisai itu lengkap, maka zeta akan sama dengan 1. Jika tidak ada perisai, maka zeta sama dengan 2. Jadi cara untuk memperhitungkan interaksi elektron-elektron adalah dengan mengatakan bahwa menghasilkan efek perisai, yang dimana perisainya bukan nol. Sehingga muatan inti efektif adalah berada di antara 1 dan 2. Prinsip variasi berarti bahwa nilai harapan untuk energi ikat yang diperoleh dengan menggunakan fungsi gelombang perkiraan dan operator Hamiltonian yang tepat akan lebih tinggi dari atau sama dengan energi sebenarnya untuk sistem. Baik, berdasarkan pada slide sebelumnya telah dijelaskan mengenai prinsip variasi. Maka, prinsip variasi yang telah disebutkan tadi dapat kita tulis dalam bentuk pernyataan matematisnya seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Pada persamaan 9.4.1, di mana pada persamaan ini yaitu E trial lebih dari sama dengan E true. Di mana E trial itu integral si bintang trial, Hamiltonian si trial, d tau per integral si bintang trial, si trial, d tau. Seringkali nilai harapan dan integral normalisasi dalam persamaan 9.4.2 dapat dievaluasi secara analisis. Untuk kasus helium dijelaskan di atas, fungsi gelombang percobaan adalah fungsi gelombang produk yang diberikan oleh persamaan 9.4.3 di mana Si R1 R2 itu sebanding dengan Si R1 dikali R1 Si dikali R2. Parameter yang dapat disesuaikan atau variabel dalam fungsi gelombang percobaan adalah muatan inti efektif atau zeta. Dan Hamiltonian adalah bentuk yang lengkap yang dapat dilihat pada persamaan 9.4.4. Di mana Hamiltonian sama dengan min H coret pangkat 2 per 2M dapat kita lihat di persamaan 9.4.4. Ketika nilai harapan untuk energi percobaan dihitung untuk helium, hasilnya adalah fungsi yang bergantung pada penyesuaian parameter zeta. Sehingga dapat diperoleh persamaan akhirnya E trial atau zeta sama dengan mu E pangkat 4 per 4 epsilon 0 pangkat 2H dikali zeta kuadrat minus 27 per 8 zeta. Selanjutnya yaitu contoh soal menggunakan pendekatan variasi atau metode variasi. Jadi diberikan sebuah masalahnya yaitu temukanlah nilai keadaan dasar satu energi dari atom helium menggunakan metode variasi. Nah, dengan menggunakan pendekatan variasi atau metode variasi seperti yang telah tertera pada slide ini, kita akhirnya memperoleh E pangkat 0 yaitu sama dengan E 0 menuju 0 ditambah E 1 menuju 0 diperoleh nilainya itu sebesar minus 74,8 eV. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Baik, yaitu sekarang penjelasan mengenai self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Jadi pada bagian ini dijelaskan mengenai metode kemungkinan untuk menemukan fungsi gelombang satu elektron
yang diterbitkan oleh Hartree di tahun 1948 dan ditingkatkan 2 tahun kemudian oleh Vogt. Agar persamaan Schrödinger dapat dipecahkan, variabel-variabelnya harus dapat dipisahkan. Variabel itu yaitu koordinat elektron. Untuk memisahkan variabel dengan cara menyimpan informasi tentang interaksi elektron, istilah tolokan kolom yaitu E² per 4pi epsilon 0 R12 untuk helium harus didekati sehingga hanya bergantung pada koordinat satu elektron. Perkiraan Hamiltonian seperti itu dapat menjelaskan interaksi elektron secara rata-rata. Fungsi eigen satu elektron yang tepat di perkiraan Hamiltonian ini kemudian dapat ditemukan dengan memecahkan persamaan Schrödinger. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi satu elektron terbaik. Fungsi gelombang satu elektron terbaik menurut definisi akan memberikan energi total serendah mungkin untuk sistem multi-elektron ketika digabungkan menjadi determinan Slater dan digunakan dengan Hamiltonian multi-elektron lengkap untuk menghitung nilai harapan untuk energi total sistem. Fungsi gelombang ini disebut dengan fungsi gelombang Hartree-Fock dan energi total yang dihitung adalah energi Hartree-Fock dari sistem. Penerapan metode variasi untuk masalah meminimalkan total energi lead ke himpunan persamaan mirip Schrödinger disebut dengan persamaan Hartree-Fock, yaitu pada persamaan 9.7.1 ini dapat kita lihat. Kemudian di mana F pangkat tersebut merupakan operator Fock. Jadi operator Fock adalah operator satu elektron dan menyesuaikan persamaan Hartree-Fock yang memberikan energi dan orbital Hartree-Fock untuk satu elektron. Untuk sistem dengan elektron 2n, variabel I akan berkisar dari 1 hingga n. Alasan ini yaitu hanya fungsi gelombang spasial yang digunakan pada persamaan 9.7.1. Sifat operator Fock mengungkapkan bagaimana metode Hartree-Fock atau self-consistent field menyumbang interaksi elektron-elektron dalam atom dan molekul yang juga mempertahankan gagasan orbital dalam atom molekul. Kemudian fungsi gelombang antisimetri ditulis dengan sebagai yang kita kenal dengan namanya determinan Slater dari orbital spin diperlukan untuk menurunkan bentuk operator Fock. Dapat kita lihat pada persamaan 9.7.2 ini. Dapat kita lihat H pangkat 0 adalah operator mirip hidrogen yang sudah dikenal yang menjelaskan energi kinetik elektron dan energi potensial elektron yang berinteraksi dengan inti atom. Untuk elektron 1 di helium dapat kita lihat persamaannya itu pada persamaan 9.7.3 ini. Baik, selanjutnya dapat kita lihat di slide ini ada J, di mana J ini disebut dengan operator kolom. Dapat kita lihat persamaannya J1 CI1 sama dengan integral CI bintang dikali 2 dikali 1 per R12 CI dikali 2 dikali D tau 2 dikali CI1. Kuantitas dari D tau 2 CJ2 mewakili distribusi muatan dalam ruang karena ke elektron 2 di orbital J. Kemudian kuantitas pada persamaan CJ2 1 per R12 mewakili energi potensial di R1 karena kerapatan di R2 di mana R12 jarak antara R1 dan R2. Kemudian kita juga dapat melihat di situ ada K di mana K ini merupakan operator Fock, yaitu operator pertukaran. Dapat kita lihat di persamaan 9.7.5 yang mengungkapkan bahwa
Operator ini melibatkan perubahan label pada orbital. Dalam analogi dengan operator kolom, delta 2 CIJ2 CI21/R12 ini mewakili potensi energi di R1 karena distribusi muatan tumpang tindih di R2 terkait dengan orbital I dan J. Kontribusi tumpang tindih pada kerapatan muatan dan energi potensial ini adalah mekanika kuantum yang mempengaruhi, sehingga konsekuensi dari sifat elektron yang seperti gelombang. Sifat seperti gelombang berarti elektron dijelaskan oleh fungsi gelombang. Meskipun sulit dipahami dengan cara fisik yang konkret, efek dari operator pertukaran itu penting sebagai kontributor energi total orbital dan sistem secara keseluruhan. Untuk keadaan dasar helium, elektron 1 dan 2 keduanya dijelaskan oleh orbital spasial, jadi N sama dengan 1. Kemudian J sama dengan 1, karena I sama dengan J sama dengan 1, maka integral pertukaran dan kolom identik dalam kasus ini. Akibatnya, penjumlahan dalam operator Fock mengambil bentuk yang sangat sederhana dan operator Fock lengkap untuk elektron 1 dalam helium diberikan persamaan seperti persamaan 9.7.6. Kemudian di mana U1 diberikan oleh penjumlahan di operator Fock sehingga diperoleh persamaan 9.7.7 seperti yang tersedia pada slide PPT ini. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal di mana soal ini menggunakan Hartree-Fock method. Jadi di soal ini diberikan beberapa informasi mengenai fungsi gelombang HF pada keadaan dasar, kemudian kita disuruh menentukan pada 1A ini pendekatan untuk melengkapi keadaan dasar fungsi gelombang dari HF dengan memasukkan persamaan 2 ke persamaan 1 dengan menuliskan semua kontribusinya sehingga diperoleh seperti pada slide ini. Ketika kita memasukkan persamaan 2 ke persamaan 1 diperoleh nilai atau persamaan seperti yang telah tertera pada slide, di mana SA1 dikali SA2 ditambah SA1 dikali SB2 ditambah SB1 SA2 plus SB1 SB2 dikali alfa 1 beta 2 dikurangi alfa 2 beta 1 per akar 2. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.